Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Before we start from study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my class, my student. Sebelum kita memasuki pembelajaran, jangan lupa ya, subscribe, like, and share my video. Semoga video pembelajaran bahasa Inggris Miss Yuli dapat memudahkan kalian memahami materi yang sedang kita pelajari. Let's go! Hello! Today I want to learn about the chapter 3, My Beautiful Traditional Clothes for grade 5 of elementary school. Jadi hari ini kita akan belajar tentang chapter 3 dengan tema My Beautiful Traditional Clothes untuk kelas 5 SD. The goals are, in the end of the lesson, the students are able to first, identify about the traditional clothes worn in the performance of Sirih Kuning. Second, identify the traditional dance of Sirih Kuning. Last, to use demonstrative pronouns this, that, des, those. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi pakaian yang digunakan untuk tampil ketika menarikan Sirih Kuning. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi tarian Sirih Kuning. Yang terakhir, kalian dapat menggunakan pronouns dari this, that, des, those. Paham? Oke, look at, I have a picture. Nah, ini adalah salah satu pakaian yang digunakan untuk menari Sirih Kuning. Chinese figure. Chinese figure itu adalah yang di rambut itu ya. Figure Cina. Second, hairband. Hairband itu adalah sanggul. Look at scarf. Scarf adalah shawl. Kebaya. Kebaya itu adalah pakaian yang dia pakai. Dengan dia memakai baju kebaya. Shawl adalah selendang. Sarong adalah sarung yang dipakai oleh penari. Nah, ini adalah pakaian yang digunakan untuk menari Sirih Kuning. Ada Chinese tiger, hairband, scarf, kebaya, shawl, and sarong. The step of Sirih Kuning dance. First, movement. This movement is called sikap awal. Gerakan pertama biasanya disebut sikap awal. Second, movement is called the movement of nanda 2. Gerakan kedua biasa dipanggil gerakan nanda 2. And the last movement is sembah Cina. Nah, gerakan terakhir biasa disebut sembah Cina. This dance is accompanied by the musical instrument called gambang kromong. Nah, biasanya tarian Sirih Kuning itu selalu dilengkapi dengan instrumen musik dari gambang kromong.
Demonstrative pronouns. A demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point to something specific within a sentence. These pronouns can indicate items in space or time, and they can be either singular or plural. Jadi, demonstratif pronoun itu adalah kata ganti yang digunakan spesifik untuk suatu kalimat. Kata ganti ini dapat menunjukkan item dalam ruang atau waktu, dan dapat berupa tunggal dan jamak. When used to represent a thing or things, demonstrative pronoun can be either an years or far in distance or time. Jadi, demonstratif pronoun itu digunakan ketika untuk menjelaskan tentang jarak dan waktu. Contoh, near in the time of distance, this, dekat atau tunggal, des, dekat atau jamak. Nah, maksud ini yang Miss Yuli kuningkan atau yang have a yellow color, yang memiliki warna kuning, ini adalah demonstrative pronouns. This digunakan untuk menunjuk benda yang dekat tapi tunggal atau bendanya hanya satu. Ingat ya, this digunakan untuk menjelaskan tentang benda atau orang yang dekat, yang jaraknya dekat dan hanya satu. This digunakan untuk menjelaskan benda yang memiliki jarak dekat, benda yang memiliki jarak dekat dan bendanya tunggal atau hanya satu. Sedangkan kalau des di sini untuk menjelaskan bendanya yang dekat tapi jamak atau bendanya lebih dari satu. Paham ya? Ingat kalau dis tunggal atau hanya satu dan jaraknya dekat. Kalau des itu dekat juga sama, tapi bendanya lebih dari satu atau yang dijelaskan lebih dari satu.
Nah, ini yang kedua, far time or distance. Berarti ini jaraknya itu jauh. Untuk menjelaskan benda yang jaraknya jauh, dia menggunakan that or those. Ingat ya, kalau benda yang berjarak jauh menggunakan that or those. Kalau that itu sama, tunggal. Kalau those itu jamak. Jadi kalau misalkan kalian ingin menunjuk benda yang jauh, tapi bendanya hanya satu, berarti dia menggunakan that. Tapi kalau misalkan dia menunjuk benda yang bendanya lebih dari satu dengan jarak jauh, berarti dia menggunakan those. Misalkan, Miss Yuli berdiri di depan kelas, sedangkan di kursi siswa Miss Yuli di tengah-tengah ruangan, dia meletakkan apel 1 biji. Dia meletakkan sebuah apel di atas meja. Kira-kira dia menggunakan this or that? Yes, of course. Berarti dia menggunakan that. That is an apple. Ya, jadi itu adalah sebuah apel. Karena kenapa? Karena dia makainya jauh ya. Karena Miss Yuli berdiri di depan dan apel itu terletak di atas meja di tengah-tengah ruangan. Berarti kan jaraknya jauh. Paham ya? Example of sentence. First, this is Zahira, my best friend in the office. Ini adalah Zahira, teman saya di kantor. Jadi kenapa dia pakai this? Karena dia dekat ya. Second, I don't like that. New a book of Andi. Saya tidak suka itu. Sebuah buku baru milik Andi. Saya tidak suka itu. Sebuah buku baru milik Andi. Jadi dia tidak suka. Dia mungkin ini jaraknya jauh, jadi dia menggunakan that. These books are so interesting. These books are so interesting. Buku itu, kenapa dia? Ingat ya, lihat. Dia menggunakan this, berarti dia jamak. Kenapa jamak? Karena dilihat books-nya itu pakai S. Kalau yang pakai S itu berarti dia bukunya lebih dari satu. Nah, di sini to be-nya aja R. Berarti dia lebih dari satu bukunya. Buku itu sangat menarik. Nah, jadi buku-buku itu sangat menarik. Nah, ingat ya. Tadi yang pertama, this itu untuk menjelaskan yang jaraknya dekat dan hanya satu. Sedangkan kalau that menjelaskan yang jaraknya jauh tapi hanya satu. Nah, sekarang this menjelaskan tentang yang bendanya banyak tapi jaraknya dekat. Paham ya sampai sini ya? Nah, yang terakhir, those are my nephew. Those are my nephew. Terakhir ya. Itu adalah my nephew, ponakan saya. Jadi di sini mungkin ponakannya itu udah banyak, keponakannya udah banyak, jadi dia menjelaskan those are my nephew. Itu adalah keponakan saya. Jadi dia menunjuk dari jauh. Paham ya? Sampai sini sudah paham belum? Perbedaan penggunaan this, that, des, dan those. Paham ya? Hari ini kita tidak ada latihan atau exercise. So, thanks a lot for today. Before we finish our today, let's say hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.